Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Ihwan dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS Etika Bisnis. Untuk nomor satu, untuk menurut saya praktik overclaim dalam industri skincare merupakan tindakan yang tidak etis ya. Dan saya tidak setuju dengan cara beberapa perusahaan memberikan klaim yang berlebihan terhadap produk mereka. Dan dalam artikel yang dibahas, terdapat beberapa produk skincare yang dikritik karena mengklaim kandungan dan manfaat tertentu, namun setelah dilakukan pengujian ternyata kandungannya tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada konsumen. Selain itu, ditemukan pola produk yang diduga mengandung bahan berbahaya seperti hidroquinone tanpa penjelasan yang memadai kepada pengguna. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara informasi yang dipromosikan dengan kondisi produk yang sebenarnya. Dari perspektif etika bisnis, praktik overclaim melanggar prinsip kejujuran atau honesty dan transparansi. Perusahaan memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai kandungan manfaat serta resiko produknya. Selain itu, berdasarkan dari stakeholder yang ditemukan oleh Freeman, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya. Untuk praktik overclaim mungkin dapat meningkatkan penjualan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan merusak reputasi perusahaan. Untuk nomor dua, dalam kasus overclaim dan penggunaan bahan berbahaya pada produk skincare, terdapat beberapa masalah etika bisnis yang sangat penting untuk diperhatikan. Berdasarkan artikel yang telah kita bahas di soal, ditemukan produk skincare yang memberikan klaim manfaat berlebihan dan tidak sesuai dengan hasil pengujian kandungan yang sebenarnya. Untuk masalah etika pertama adalah ketidakjujuran dalam penyampaian informasi produk. Ketika perusahaan mengiklankan manfaat yang tidak sesuai dengan fakta kandungan yang sebenarnya. Masalah kedua adalah kurangnya tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. Produk skincare digunakan secara langsung pada kulit sehingga keamanan produk menjadi hal yang sangat penting. Untuk nilai dan prinsip etika bisnis yang diabaikan dalam kasus ini antara lain adalah kejujuran, transparansi, tanggung jawab, integritas, dan keadilan. Kejujuran dan transparansi diperlukan agar konsumen memperoleh informasi yang benar mengenai produk yang digunakan. Selain itu, kasus ini juga melanggar hak konsumen sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dampak yang ditimbulkan terhadap konsumen tidak hanya berupa kerugian finansial karena membeli produk yang tidak sesuai harapan, tetapi juga dapat menimbulkan resiko kesehatan seperti iritasi, alergi, kerusakan kulit, hingga efek samping yang lebih serius akibat penggunaan bahan yang berbahaya. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik overclaim dan penggunaan bahan berbahaya merupakan pelanggaran etika bisnis karena mengutamakan keuntungan perusahaan dibandingkan kepentingan dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus menjadikan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Untuk mengatasi masalah overclaim dan penggunaan bahan berbahaya pada produk skincare, perusahaan perlu melakukan berbagai penyesuaian agar kegiatan bisnis yang dilakukan lebih sesuai dengan prinsip etika bisnis dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan kasus dalam artikel, terdapat produk skincare yang dinilai memberikan klaim manfaat yang berlebih tidak sepenuhnya sesuai dengan hasil pengujian kandungannya. Langkah pertama yang harus dilakukan perusahaan adalah memastikan seluruh produk telah melalui uji keamanan, uji kualitas, dan uji efektivitas sebelum dipasarkan. Setiap klaim yang dicantumkan pada kemasan maupun iklan harus didukung oleh hasil penelitian atau pengujian laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu untuk langkah kedua adalah meningkatkan transparansi informasi produk. Perusahaan harus mencantumkan seluruh komposisi bahan, manfaat, serta cara penggunaan, potensi efek samping secara jelas pada kemasan dan media promosi. Informasi yang lengkap akan membantu konsumen memahami produk yang digunakan dan mengurangi risiko kesalahpahaman. Kemudian untuk langkah ketiga adalah melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas pemasaran dan periklanan. Selain itu, perusahaan perlu membentuk tim kepatuhan atau compliance team
yang bertugas memastikan seluruh proses produksi, pemasaran, dan distribusi telah sesuai dengan standar etika bisnis dan regulasi pemerintah. Perusahaan juga sebaiknya menyediakan layanan pengaduan konsumen yang mudah diakses. Melalui layanan ini, konsumen dapat menyampaikan keluhan, pertanyaan, maupun laporan efek samping produk. Kemudian untuk penyesuaian tersebut akan meningkatkan tanggung jawab perusahaan karena menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga berupaya melindungi kepentingan konsumen. Hal ini sejalan dengan konsep Corporate Social Responsibility atau CSR yang menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan reputasi merek, dan mengurangi resiko pelanggaran hukum. Di Indonesia sendiri, keamanan produk kosmetik dan skincare telah diatur melalui berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kemudian salah satu peraturan yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar. Selain itu, perusahaan kosmetik wajib mematuhi ketentuan BPOM, termasuk peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang tata cara pengajuan notifikasi kosmetik. Kemudian perusahaan juga harus memperhatikan peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik yang mengatur bahan-bahan yang diperbolehkan. Agar mematuhi regulasi tersebut, perusahaan perlu melakukan beberapa langkah. Pertama, memastikan seluruh produk telah memperoleh notifikasi BPOM yang sebelumnya dipasarkan. Kedua, melakukan pengujian laboratorium terhadap bahan baku dan produk jadi untuk memastikan keamanan serta kualitas produk. Kemudian untuk nomor 5, apabila perusahaan skincare benar-benar menerapkan etika bisnis yang baik, maka dari sisi konsumen, penerapan etika bisnis akan meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang digunakan. Konsumen akan memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kandungan, manfaat, resiko produk sehingga dapat mengambil keputusan pembelian secara lebih rasional.